مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad al-habibil mahmud al-aliyil qadr al-aliyil jan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz wa huwa asdaqul qailin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلاة في الدين kamasalil ra'si bil jasad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita sudah berada di malam yang ke-6, separuh lewat dari fase pertama Ramadan, disebut dengan malam rahmat dari pertama sampai 10. Semoga seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini senantiasa bertekad untuk menyelesaikan Ramadan sebulan penuh sebagai bentuk manifestasi tingkat keimanan dan ketakwaan, sekaligus melatih diri untuk bersabar. Karena dengan kesabaran inilah yang tertanam di dalam hati keimanan dan Islam, sehingga seluruh tantangan yang kita hadapi selama bulan suci Ramadan senantiasa kita mampu melewatinya dengan rasa sabar, tabah dan sabar. Karena memang bulan ini disebut dengan as-shawmus sabri, bulan melatih diri untuk meningkatkan kesabaran. Maka bagi bapak dan ibu jamaah yang hadir malam ini, insyaallah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah mampu untuk meningkatkan kekuatan nilai keimanan dan kesabaran. Bagaimana tidak, saat kita selesai menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dengan suami istri di waktu siang, mampu kita bertahan dengan kesabaran, mampu kita menahan emosi nafsu, walaupun kita digoda oleh ribuan setan setiap harinya, akan tetapi kita tahu diri bahwa kita ini disebut puasa. Ternyata puasa itulah terbahasa disebut dengan menahan. Menahan untuk sementara suami istri di waktu siang, menahan tidak makan, tidak minum, sekalipun lapar, sekalipun haus, karena kita tahu diri ini adalah ibadah yang sangat menguatkan
kita menahan tidak makan, tidak minum sampai masuk azan maghrib dengan seteguk air, sebiji kue, akan tertutupi lapar dan dahaga. Tidak mutlak itu kita menghabiskan begitu sekian piring, sekian buah kue, baru terasa lapar itu selesai. Cukup seteguk segelas air mineral ditambah dengan sebiji kue, maka disitulah Allah akan melihat dan memberikan keberkahan. Inilah disebut dengan as-sahur qabla subuhi barakah. Orang yang mau puasa besok harus dengan makan sahur, karena makan sahurnya itu tidak mutlak banyak, justru yang dicari adalah keberkahannya. Kalau Allah memberikan keberkahan, yang lapar jadi kenyang dan ngantuk jadi segar, itu karena Allah berikan keberkahan. Makanya kalau kita tahu persis bahwa seperti apakah Allah memberikan contoh dari baginda Rasulullah ketika makan sahur. Sekarang kan ada anak muda makan sahur jam 1, sehingga seperti inilah yang setengah mati berpuasa besok, karena mungkin masih pagi-pagi dia sudah lapar, dia sudah haus, terlalu cepat. Kalau makan sahur jam 1, jam 2, bukan makan sahur namanya, makan tengah malam. Yang dimaksud makan sahur cepat meninggalkan tempat, karena waktu salat subuh 2 rakaat paling singkat, tapi maknanya melebihi daripada waktu yang lain. Maka kita banyak bertafakur, memuji Allah dan istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah. Karena salat tarawih kita kenal hanya berlaku pada bulan Ramadan, hanya berlaku pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan kita kenal salatul lail, salat tahajud dan sebagainya. Makanya orang yang berpuasa di waktu siang, untuk melengkapi puasanya 1 buah penuh, harus dia tarawih malamnya. Tarawih Pak, jangan kita anggap ini tarawih sepele, karena tarawih ini adalah merupakan rangkaian ibadah sholat. Ternyata sholat kata Nabi, as-salatu miftahul khair. Sembahyang Bapak Ibu adalah tempatnya segala kebaikan. Ingat baik-baik. Salat adalah tempatnya segala kebaikan. Jadi kalau ada memiliki kebaikan tanpa salat, berarti kebaikannya itu terbang bagaikan kampas, di yaumil qiyamah dia cari, karena memang tidak ada tempatnya. Makanya salat rangkaian daripada sunnah ibadah puasa itu adalah tarawih. Karena tarawih adalah tempatnya amalan-amalan amaliyah selama bulan suci Ramadan, termasuk ketika kita membawa buka puasa, pahala ibadah puasa, pahala daripada bawa kue itu adalah ditampung dalam bentuk di tempat namanya tarawih. Jadi jangan kita anggap tarawih sunnah memang, tapi disebut sunnah muakkad yang mendekati dengan suatu rangkaian kewajiban ketika kita berpuasa. Hadirin sekalian jamaah dimuliakan oleh Allah, semoga kita nanti di yaumil qiyamah termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah, orang yang mampu bersabar selama hidup di dunia, karena orang hanya kesabarannya itulah yang dapat panggilan salamun alaikum bima sabartum. Selamat engkau menuju pintu surgaku karena kau di dunia mampu menjadi orang yang sabar. Seperti inilah singkat daripada ceramah kita, tentu dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Sebagai manusia biasa itu pasti akan terjadi. Kalau ada sifat yang tidak pernah salah, itu malaikat. Kalau ada sifat yang tidak pernah melakukan suatu hal-hal yang dilarang oleh Allah, malaikat. Kalau ada sifat yang tidak pernah melakukan suatu kebenaran dan tidak mencintai kebenaran, itu namanya setan. Dan kalau ada manusia yang ada salah, ada dosa, ada kekurangan, ada kelemahan, itulah kita sebagai manusia biasa. Tabarakallahu fikum wa akramukum. Barakallahu ya barak alaika. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.